Burayak kita lagi asik makan nih. Yuk kita bongkar masalah dan solusi merawat burayak. Nah guys, burayak usia 10 hari saya sepertinya sedang asik makan ini ya, dari 5 pelet tenggelam yang saya berikan. Nah, bagaimana caranya agar ikan atau burayak ini bisa sehat dan bisa kuat nafsu makannya? Yuk kita mulai. Burayak yang dari telur ya, itu tidak perlu diberi makan karena dia memiliki kandungan makanan di perutnya. Oke, langsung saja kita lihat. Ini kita zoom lagi bahwa di perutnya itu ada kandungan makanannya. Jadi untuk hari kedua dan ketiga tidak perlu diberi makan burayak ini. Namun jika kalian mendapatkan burayak atau larva sudah tidak ada kantung telurnya, boleh diberikan pakan itu dengan pakan tenggelam ya, seperti yang di video awal tadi. Dan kalian boleh meramunya dengan cara dibibis dan dibuatkan tenggelam, direndam terlebih dahulu. Dan bagaimana caranya itu boleh lihat di konten saya sebelumnya. Soal pemakaian aerator atau tidak, saya telah menggunakan keduanya dan ternyata burayak masih tetap hidup ya. Ini terlihat burayak saya tanpa aerator dibanding yang pertama tadi pakai aerator. Untuk yang kedua ini dibagi beberapa hal. Yang pertama adalah saat penebaran mungkin dilakukan pada siang hari, sebaiknya dilakukan pada sore hari. Dan yang kedua, air yang disediakan ini mungkin belum diendapkan atau mengandung kaporit. Nah, atau juga ikan airnya ini terlalu keruh, ini juga berbahaya karena dengan masih kecilnya larva atau burayak ini akan kesulitan beradaptasi. Kemudian masalah air itu tadi juga, air tidak boleh terlalu tinggi karena terlalu tinggi akan menyulitkan burayak atau larva ini untuk berenang mencapai atau mengambil oksigen ya. Nah, yang ketiga adalah masalah predator. Predator ini yang pertama seperti kodok. Nah, kodok ini sering masuk dan menetaskan kecebong-kecebong. Yang kedua adalah capung. Capung ini sering masuk ke dalam kolam dan menetaskan telurnya yang kemudian menjadi hama dan memakan burayak-burayak ini. Larva capung ini sangat berbahaya ya, karena saya beberapa kali mempelajarinya dan ternyata dia sangat aktif untuk makan sehingga pertumbuhannya menjadi besar. Banyak cara yang dilakukan untuk melakukan pembesaran ini ya, seperti saya melakukan kolamnya bersirkulasi dari kolam yang satu ke kolam yang lainnya, dan kemudian memberikan filter air. Filter air ini menekan amoniak atau saat kita memberikan pakan terlalu berlebih ya, jadi filter akan menyaring amoniak ya, atau hama-hama atau kotoran yang ada di dalam kolam itu. Sedangkan untuk pemberian pakan saat pembesaran ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan ikan sendiri ya. Setelah masuk 10 hari biasanya saya melihat ketika ikan sudah mulai lapar baru saya berikan. Nah, pemberiannya juga tergantung daripada cuaca. Kalau misalkan cuaca siang terik panas matahari, saya memberikannya lebih banyak dibanding ketika hujan yang harus saya hentikan. Karena jika diberikan pada saat hujan, khawatirnya air hujan yang telah menurunkan pH air kolam ini akan berakibat buruk pada pencernaan ikan itu sendiri. Jika pencernaan sudah terganggu, ikan akan rawan dengan penyakit jamur, dan hujan juga kerap kali menimbulkan penyakit jamur. Ini perlu sekali untuk diwaspadai rekan-rekan pembudidaya, khususnya skala rumahan. Khusus untuk burayak sendiri saya memberikan terpal ya pada kolam ikan ketika hujan turun. Nah, yang terakhir adalah jangan ikan digabungkan dengan ikan nila ukuran lebih besar dari burayak yang ada ya. Saya pernah pengalaman itu burayak yang selisih 7 hari saja itu sangat berbahaya. Pertama, ikannya menjadi takut dikejar-kejar, dan yang kedua, ikan tidak atau kesulitan untuk makan ya, karena tidak dapat berebut makan. Dampaknya ikan kesulitan untuk berkembang, dan lama-lama ikan juga mengalami stres dan akhirnya mati. Oke, segitu dulu sahabat Erwin Majam. Jika ada pengalaman dan tips silahkan tulis di kolom komentar ya. Bantu like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Terima kasih.